بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan setiap amal perbuatan yang bisa mendapatkan cinta dan ridhamu. Maka itulah yang kita lakukan. Semoga Allah memberikan dan mencurahkan ridha, rahmat dan cintanya kepada kita semua. Selanjutnya kita kembali mengkaji surah Yusuf. Dalam kesempatan ini kita akan memulai dari ayat 17. Episode pertama kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam adalah dia dibuang atau dicampakkan oleh saudaranya sendiri, sehingga akhirnya dia sampai ke Mesir dan menjadi orang yang dibesarkan di istana. Dan episode keduanya adalah dia memperoleh atau mendapatkan cobaan, fitnah, kaidun nisa, yaitu tipu daya perempuan, godaan dan rayuan. Namun itulah yang menghantarkan dia kepada kemuliaan. Kita masih berada pada episode yang pertama dan akan sampai kepada awal dari episode yang kedua dalam kisah Yusuf. Pada ayat 17 Allah berfirman, qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Saudara-saudara Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami pergi bermain, kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, namun dia dimakan serigala. Engkau tidak akan percaya walaupun kami itu benar. Nah, ini diplomasinya begitu ya kan. Sebelum dijawab oleh ayahnya, engkau tidak akan percaya walaupun kami benar. Padahal sudah jelas kebohongannya. Apa argumentasi mereka? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang membawa darah kebohongan. Apa darah kebohongan itu? Baju Yusuf itu dilumuri oleh mereka dengan darah kambing. Dan dikatakan itu adalah darahnya sendiri yang dicabik-cabik oleh serigala. Tetapi ternyata dalam banyak tafsir ada satu yang keliru, bahwasanya baju Yusuf itu tidak ada sobek sama sekali, nggak ada robek, padahal sudah dimakan serigala. Tentu ini sebuah bukti yang tidak benar. Maka apa jawab Nabi Yusuf? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Itu hanya jawaban-jawaban kalian saja yang kalian anggap benar. Maka muncullah satu kata kunci, fasabrun jamil. Tentu yang terbaik adalah kesabaran yang indah. Ada dua kata sabrun jamil di dalam surah Yusuf ini. Apa arti sabrun jamil? Kalau dari sisi bahasa, sabar yang indah, sabar yang cantik. Tetapi dari aspek tafsirnya adalah kesabaran dengan mengharapkan pahala. Karena sabar itu mendatangkan pahala. Maka bila kita ditimpa satu problem, sabarlah dengan harapan di balik kesabaran itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bukankah kita senantiasa harus sabar dalam kehidupan ini?
problematika pribadi, rumah tangga, sosial dan sebagainya. Bising di tengah-tengah kehidupan ini. Apalagi budaya kita budaya sabar, ya kan Pak? Kalau ada orang yang hajatan sampai tengah malam, bising, sabar kita ya kan. Padahal dari sisi budaya itu kan bukan budaya yang baik lagi ya kan. Kenapa kita menyuguhkan kebisingan kepada orang yang kita undang? Ini saya mohon maaf ini sebuah kenyataan. Ketika saya datang dalam sebuah hajatan, meluangkan waktu saya, tapi saya disuguhkan kebisingan. Musik yang keras. Ya musik nggak apa-apa, tapi cukup bagi kita masih bisa berbicara dengan kawan kita di samping kita. Tapi ternyata tidak bisa lagi. Tapi itu bagian dari sabrun jamil. Kalau kita mengumpat juga di situ kan, ya ngapain datang katanya kan. Sementara yang lain tidak memikirkan itu. Baik, itu hanya satu contoh saja. Banyak lagi contoh kehidupan kita yang harus kita sikapi dengan sabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah lah yang menolong atas apa yang mereka perbuat. Jadi kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah yakin betulnya Yakub alaihissalam itu kebohongan anak-anaknya, tapi tidak bisa lagi untuk dia respon ketika itu. Karena pertama waja'u isya'an yabukun. Ayat sebelumnya mereka datang menangis terisak-isak pada waktu isya. Berarti sudah malam, sudah gelap. Kalau disuruh cari Yusuf, kemana lagi mau mencarinya? Maka hanya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, saya mengatakan bahwasanya mereka meletakkan Yusuf itu di satu sumur, yang dengan meletakkannya situ dia tentu akan selamat dari serigala karena dia berada dalam sumur dan akan ditemukan oleh orang yang lewat. Jadi kita melihat sebuah rindu dan dendam, cinta dan benci terhadap saudaranya karena kecemburuan, masih sayang tapi cemburu. Karena Yusuf alaihissalam itu lebih baik dalam segala hal, lebih kecil tentu lebih terasa perhatian, dan mereka begitu cemburunya. Dan buktinya datang tidak berapa lama, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Datanglah kafilah dagang yang lewat di situ mau mengambil air yang tentu sudah biasa mereka lakukan. Mereka mengutus orang untuk mengambil air ke sana dan menjatuhkan timbanya. Lalu dia terkejut. Qala ya busyra hadza ghulam. Masya Allah, luar biasa. Busyra itu kabar gembira. Ini menggembirakan sekali nih. Aneh sekali ini. Ada laki-laki kecil di sini. Subhanallah, ada anak kecil di sini ya. Lalu wa asarruhu bidu'atan. Mereka sembunyikan dan mereka letakkan bersama barang bawaan mereka. Jadi seolah-olah itu barang bawaan, tidaklah orang di situ, tidak manusia. Wallahu alimun bima ya'malun. Namun Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wasyarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'addudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka pergi ke Mesir, sesampai di Mesir, di istana, mereka menjual anak tersebut dengan harga yang murah. Dan mereka tidak mengharapkan imbalan besar. Kenapa harus murah? Karena mereka takut yang mereka jual itu orang merdeka. Itu tidak boleh dari sisi hukum. Yang kedua, ya tentunya dapat uang tip saja sudah cukup lah. Jadi sebagai upah transportasi saja. Wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka itu zuhud, tidak mengharapkan imbalan besar di sana. Lalu setelah dibeli, wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada.
wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sang pembesar yang membeli Yusuf tersebut mengatakan kepada istrinya, akrimi maswahu, muliakan dia, jaga dia sebaik-baiknya, semoga dia bermanfaat bagi kita atau kita angkat sebagai anak. Demikianlah Allah menempatkan Yusuf dalam tempat yang baik, makanna, dari tempat yang baik di bumi ini, dan kami ajarkan mereka, Yusuf itu ta'wilul ahadits, yaitu ta'wil mimpi. Nah, itu merupakan satu mukjizat Yusuf alaihi salam. Jadi kalau ada mimpi dia bisa mentakwilkannya. Tentu takwilnya itu bukanlah sembarang takwil. Itu semua datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nanti inilah yang menjadikan episode-episode berikutnya menjadi lebih indah lagi. Baik, walamma balau asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan manakala dia sudah besar, walamma balagha asyuddahu. Balagha ini artinya sampai. Dalam sisi umur artinya baligh. Baligh itu berarti sudah bisa membedakan yang hak dan yang batil. Baligh itu sudah mukallaf, sudah ada kewajiban ibadah kepadanya. Jadi tidak seperti anak kecil lagi. Tapi orang yang baligh itu tentu masih remaja tentunya. Masih remaja, belumlah dewasa. Kalau kita baligh dan remaja itu masih kekanak-kanaan, masih dianggap anak kecil, dan orang tua sering memperlakukannya sebagai anak kecil, nimbrung, usah anak kecil, begitu ya kan. Itu makanya anak itu kecil terus. Dia tidak pernah berpikir besar, karena kadang komunikasi seorang tua terhadap anaknya yang baru baligh itu ya dengan cara yang tidak tepat. Ini sering terjadi. Tetapi ketika Yusuf sudah baligh, balagha asyuddahu, ketika baligh dan dia kuat tentunya menjadi pemuda, atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Jadi Yusuf memperoleh ilmu pengetahuan yang banyak, terutama ta'wil mimpi tadi. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya berpindah kepada episode kedua. Ketika dia sudah besar, malah disukai oleh yang membesarkannya. Konon namanya Zulaikha, tetapi Zulaikha itu tidak ada namanya dalam Al-Quran. Itu hanya dari sisi tafsir dan bisa jadi diambil dari Israiliyat. Namun terserah namanya siapa. Dalam Al-Quran hanya Imru'atul Aziz, istri seorang pembesar. Bila namanya Zulaikha, ya udah sepakat kita namanya Zulaikha. Lalu Zulaikha itu merindukan Yusuf, mengajak Yusuf, merayu Yusuf. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Ini ayat 23. Jadi Zulaikha menginginkannya, merayu sekian lama, tapi tidak juga berhasil, sampai pada satu ketika warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi, dia di rumah itu diajak, dimasukkan ke kamar dan dikunci kamar itu. Wa ghallaqatil abwab, dia mengunci pintu-pintu, berarti banyak pintu itu. Ada riwayat mengatakan sampai 12. Jadi kamarnya itu ada masuk kamar lagi, pintu, kunci, pintu sampai 12. Itu dari tafsir At-Tabari. Artinya itu sudah safety betul ya kan, nggak akan bisa dibuka lagi dan orang tidak akan tahu di luar sana. Tapi itu sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata
Yusuf dapat membukanya. Baik, kita lanjutkan bacaannya. Wa qalat haytalak, sudah sampai di kamar yang terkunci 12 lapis tadi. Ayo kemarilah. Sudah enggak tahan Zulaikha ini keinginannya. Namun apa jawab Yusuf alaihissalam? Qala ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai, sesungguhnya Allah Tuhanku begitu baik kepadaku. Nah, ini sebuah alasan bagi kita untuk tidak maksiat sebenarnya ini. Allah Tuhan kita itu sudah begitu baik kepada kita. Lalu kenapa kita balas dengan kemaksiatan? Ya, tentu bila itu terjadi juga beristighfarlah kita lebih banyak lagi tentunya. Ini satu konteks ya. Konteks lagi, Rabbi ahsana maswai, tuanku, suamimu, tidak mungkin aku mengkhianatinya. Dia sudah begitu baik kepadaku. Nah, dua alasan ini kan, alasan kepada Allah dan alasan kepada suaminya. Maka tidak mungkin aku melakukannya. Innahu la yuflihuz zalimun. Allah tidak akan beruntung orang-orang yang zalim, orang-orang yang berkhianat. Tapi keinginannya sudah begitu memuncak, walaqad hammat bih. Nah, dia sudah sangat menginginkannya. Hamma itu himmah aliyah, semangat yang tinggi. Ini harus, memang setiap orang harus punya himmah aliyah, semangat yang tinggi. Harus. Tetapi ke arah yang positif, bukan kepada yang negatif. Walaqad hammat bih. Di situ koma. Karena ada dua penafsiran ini, dan ini cukup menarik dan harus kita kaji. Wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Begitu pula keinginan Yusuf untuk melawan sudah begitu kuatnya. Artinya melawan dengan kekerasan sudah siap dia. Saking dia tidak mau untuk melakukan itu. Laula ra'a burhana rabbi. Kalaulah dia tidak tahu mendapat petunjuk dari Tuhannya. Artinya kalau dia tidak sadar terhadap dirinya, mungkin dia sudah lawan dengan kekerasan. Tetapi dia tahu dia adalah orang yang dibesarkan di situ. Maka dia tidak mau melawannya. Apa yang harus dia lakukan? Dia lari ke pintu. Nah, itulah yang ditarik oleh Zulaikha tadi, sehingga robeklah baju Yusuf di belakang. Laula ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami menjauhkan atau memalingkan Yusuf dari kekejian, dan sungguhnya Yusuf itu adalah hamba-hamba kami yang mukhlis, yang ikhlas. Wastabaqal bab, dan berkejaranlah dia ke arah pintu. Jadi Yusuf cepatnya ke pintu, Zulaikha juga mengejar secepatnya. Siapa yang lebih dulu ke pintu? Mustabaqa, istibaq, berlari, siap saling mengejar. Wa qaddat qamisahu min duburin. Akhirnya Zulaikha yang berada di belakangnya menarik sehingga robeklah baju Yusuf di belakang. Dan ketika itu alfaya sayyidaha ladal bab, pintu terbuka dan mendapatkan sayyidaha, suami Zulaikha atau tuan dari Yusuf ini sudah ada di pintu. Wah, ini dramatis sekali ya kan? Tapi apa kata Zulaikha secepatnya? Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim. Wahai suamiku, apa balasannya orang yang ingin berbuat keji terhadap istrimu, kecuali balasannya adalah di penjara atau diazab dengan azab yang pedih. Dituduhnya langsung Yusuf itu macam-macam ya kan. Ini membela diri. Nah, ini banyaklah ceritanya orang yang membela diri untuk mengorbankan orang lain. Itu biasanya itu. Yusuf ini juga diperlakukan seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Itulah yang dikatakan oleh Zulaikha. Namun pada ayat berikutnya, wa syahida qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf
tidak mau menerima begitu saja. Yusuf menjawab dan membantah dia yang melakukannya. Dia rawaddatni an nafsi, dia yang menginginkannya melakukan itu semua. Sehingga terjadilah bantah-bantahan. Lalu bagaimana membuktikan kebenaran? Inilah satu mukjizat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ada saja yang memberikan sebuah penyaksian. Tentu kalau penyaksian itu tidak melihat secara langsung, maka itu sering dikatakan saksi ahli misalnya, ya kan. Maka dia mengatakan in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Melihat baju Yusuf sobek di belakang, ada yang sobek, maka apabila yang sobek itu di depan, maka yang salah Yusuf, yang bohong Yusuf, yang benar adalah Zulaikha. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa minas shadiqin. Namun sebaliknya, bila baju Yusuf sobek di belakang, maka Yusuflah yang benar dan Zulaikha itulah yang salah. Tetapi ternyata falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Manakala sang suami tadi, pembesar tadi, melihat baju Yusuf itu robeknya di belakang, maka tahulah dia siapa yang salah, siapa yang benar. Maka dia katakan, ini adalah tipu daya kalian saja. Sungguhnya tipu daya wanita itu begitu besar. Yang tipu daya ini siapa aja besar kalau sudah melakukan, ya, bukan hanya perempuan, ya. Cuman kenapa dikatakan kaidakun? Ini menarik sekali ini. Padahal cuman dia sendiri saja, ya kan. Tapi ini direspon oleh perempuan-perempuan lain yang pada dasarnya mereka juga terpesona dengan Yusuf itu, gitu. Dalam arti wajar sajalah dia suka, kan begitu, ya kan. Ini kata wajar ini sebenarnya tidak wajar, ya kan. Kata wajar tidak wajar sebenarnya, tapi sudah dianggap wajar. Wajar aja dia suka, dia kan begitu tampannya pula. Kan begitu. Inilah makanya dikatakan kaidakun, padahal sebenarnya adalah masalah seorang saja. Imro'atul Aziz saja. Namun ternyata ini menjadi masalah banyak orang. Ada buktinya berikutnya nanti. Tapi sebelum bukti itu ada satu ayat, Yusuf arid an hadza, kata sang suami, wahai Yusuf, suami Zulaikha mengatakan, wahai Yusuf, kamu diamkan ini, arid an hadza, jangan kamu katakan kepada orang lain, ini suatu peristiwa yang memalukan, kamu rahasiakan. Wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Kepada sang istri dia mengatakan, kamu salah, beristighfarlah kepada Allah, sungguhnya engkau bersalah. Itulah kata Al-Aziz atau sang pembesar tadi kepada istrinya. Kemudian ini kalau satu aib ini kan menjadi aib. Tapi aib itu kalau off the record itu ternyata direkod terus. Kalau dirahasiakan ternyata ini terus menyebar. Kan demikian. Samanya itu, kalau ini jangan bilang-bilang, ya, akhirnya kan. Kalau udah dikatakan seperti itu, jangan bilang-bilang, itu pasti menyebar. Karena menarik sekali jangan bilang-bilang itu. Pasti menyebar. Sampai begitu juga, ini jangan bilang-bilang, ya. Ini jangan bilang-bilang, ya. Tapi sudah menyebar kepada banyak orang, terutama kepada perempuan-perempuan yang ada di lingkaran istana. Sehingga perempuan itu mengatakan, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Perempuan-perempuan di kota itu, di sekitar istana itu mengatakan, imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Ini seorang ibu angkat menyukai anak angkatnya sendiri.
Ini juga banyak persoalan di sini. Ibu angkat itu sebenarnya bukan ibunya. Kan demikian ya kan? Itu bukan ibunya. Jadi walaupun diadopsi, diangkat sejak kecil, itu bukan ibu kandungnya. Dalam arti berlaku hukum mahram. Jadi harus ada batasan-batasan. Jangan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Karena kalau udah besar, dia ajnabi atau orang asing yang bukan mahramnya. Jadi saya akan menyisipkan satu kisah tentang Rasulullah SAW dengan Zaid yang sangat disayanginya. Zaid ini seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Baik, tapi tidak tampan. Lalu Rasul sangat sayang kepadanya sampai diangkat menjadi anaknya sendiri. Sehingga pernah disebut sebagai Zaid bin Muhammad. Ini bukan anak kandung loh. Maka Allah melarangnya. Tidak Zaid bin Muhammad. Dia Zaid bin Abdullah, orang tuanya sendiri. Nah, jangan dikarang-karang, kan demikian. Maka apa perintah Allah? Jadi sayangnya Nabi kepada Zaid ini sehingga dicarikan jodohnya. Dapatlah jodoh seorang yang cantik. Lalu kemudian ternyata tidak sekufu, tidak sebanding. Zaid tidak tampan, tapi istrinya ini sangat cantik dan orang terpandang. Tapi karena Rasul yang menjodohkan, akhirnya dia mau. Ini sebuah jalur hukum sebenarnya ini Allah jadikan. Maka akhirnya tidak lama mereka bercerai. Berpisah mereka. Lalu Allah menyuruh Nabi menikahi bekas istri Zaid ini. Apa tidak heboh di kota Mekah, di kota Madinah ketika itu? Luar biasa. Nabi menikahi istri dari anaknya, kan begitu bahasa orang-orang. Padahal Zaid kan bukan anaknya. Tapi kalau anak kandung maka otomatis sang istri anak itu mahram. Kan demikian. Jadi tidak bisa lagi dinikahi. Tetapi Zaid bukanlah anaknya. Jadi ini kita akan bahas nanti. Artinya sebuah batasan yang harus dilakukan dengan baik. Tuduhan mereka, Imratul Aziz Zulaikha ini menyukai anak angkatnya sendiri. Qad syaghafaha hubba, cintanya sudah begitu dalam. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kami melihatnya atau kita memandangnya dia sangatlah keliru. Tapi keliru-keliru pun dia dalam hatinya, pantaslah tampan dia, kan demikian. Maka ketika dia mendengarkan itu semua, apa dilakukan oleh Imratul Aziz ini? Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin min hunna sikina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ketika Zulaikha mendengar itu semua, maka dia mengundang perempuan-perempuan itu ke rumahnya dan diberikan tempat duduk yang bersandar. Ini yang bersandar dengan tidak bersandar lain itu. Cara pikirannya pun lain. Kalau bersandar tenang, fokus misalnya, ya kan. Tapi yang tidak bersandar mungkin berbeda lagi. Itu bapak dan yang bersandar dengan tidak bersandar yang tahu itu, ya kan. Tapi nyatanya mereka bersandar. Sehingga apa yang rekayasa Zulaikha tadi ini terlaksana. Lalu kemudian diberikanlah kepada perempuan-perempuan itu sebilah pisau dengan buah-buahan yang dikupas oleh mereka masing-masing. Ketika mereka mulai mengupas buah-buahan itu, waqalat ikhruj alaihi, sini Yusuf, keluar.
Jalanlah di depan mereka. Jalanlah Yusuf di depan mereka. Betapa terkejutnya. Qulna hasya lillah, masya Allah, subhanallah, maha suci Allah, luar biasa. Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukanlah manusia, inilah malaikat yang mulia. Sampai begitu terpesonanya mereka. Jadi falam ra'ainahu qad akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Ketika mereka melihatnya dan mereka terpesona dan akhirnya mengiris tangan mereka sendiri. Sampai begitunya, Bu. Luar biasa ini. Nah, setelah itu terjadi barulah dia ngomong. Qalat fadzalikunna allazi lumtunnani fi. Itulah yang kalian cela terhadapku. Kalian pun terpesona juga. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam. Aku sebenarnya lah yang mengajaknya, tetapi Allah menyelamatkannya. Fasta'asam. Wala illam yaf'alu ma amaruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Karena dia tidak melakukan apa yang kuinginkan, maka dia masukkan dalam penjara dan dia menjadi orang yang kecil atau yang hina. Subhanallah. Dan ternyata demikian, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara agar publik tahu Yusuf itu yang salah untuk menyelamatkan muka seorang istri pembesar tadi. Ini sering terjadi nih kan dalam kehidupan ini. Yang selalu diskreditkan itu adalah rakyat-rakyat kecil. Tetapi sampai berapa tadi? 33 ya. Baiklah, pas sekali 33 ini adalah sebuah keputusan Yusuf alaihissalam. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahun akun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Wahai Tuhan, ini dua lagi arahnya nih, ya Allah atau wahai Tuanku. Nah, kalau dia menghadap pada Allah ya tentu itu secara pribadi. Batinnya, ya Allah saya memilih di penjara saja. Kepada tuannya dia mengatakan, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Saya lebih memilih masuk penjara daripada ajakan mereka itu. Itulah pilihan Yusuf. Enggak mau dia membantah lagi. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, apabila bukanlah engkau yang menjauhkan aku dari tipu daya mereka, pastilah aku terjerumus kepada mereka dan aku menjadi orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Itulah sebuah pilihan. Maka sering sekali pilihan itu sulit. Tapi pilihan sulit itu bisa jadi lebih baik daripada pilihan yang mudah. Begitulah kehidupan ini ke depan. Tidaklah mudah, betapa sulitnya. Tetapi pilihan yang sulit itu akan menghasilkan sebuah kebaikan yang besar. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kajian kita dulu. Lanjutnya nanti kita akan bisa melihat bagaimana dia di dalam penjara, dan itulah sebuah proses kehidupan yang dilaluinya. Ibnu Abbas mengatakan dia berada 5 tahun saja di dalam penjara itu. Dan ini ada hubungannya dengan takwil mimpi yang terus dilakukannya, sehingga dia menjadi didengar oleh raja. Rupanya raja tidak tahu ya cerita itu, tapi akhirnya didengar oleh raja. Suruh dia keluar. Nah, ini kita review ke depan sedikit ya. Suruh dia keluar, tetapi Yusuf tidak mau. Sebelum saya keluar, tanya dulu. Raja itu bilang sama raja, tanya perempuan-perempuan yang dulu mengiris-ngiris tangannya. Dia tidak menuduh Zulaikha. Ada Zulaikha yang memasukkan ke penjara, enggak begitu dia katakan. Tetapi tolong tanyakan kepada raja, agar raja menanyakan kepada
perempuan-perempuan yang dulu mengiris tangannya dulu. Maka ditanyalah oleh raja, dikumpulkan perempuan-perempuan itu. Apa pandangan kalian terhadap Yusuf? Mereka menjawab, hasya lillah, maha suci Allah, kami melihatnya adalah orang yang baik. Dia tidak salah sama sekali. Di saat itulah Zulaikha mengaku, ana rawadtuhu an nafsihi wa huwa minas shadiqin. Sayalah yang melakukannya dan Yusuf itulah yang benar. Akhirnya kali kedua raja memintanya, qala al-maliku tuni bihi astakhlishu minhu. Keluarkan dia dari penjara, bawa kemari, aku menjadikannya sebagai orang yang spesial. Karena dia baik, hebat pastinya. Astakhlishu minhu. Saya menjadikannya dia orang yang khusus. Maka ketika Yusuf dihadapkan kepada hal tersebut, maka lalu dia meminta, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kalau begitu jadikan saya sebagai menteri keuangan. Ini dikatakan oleh tafsir Al-Quran Karim ini, As-Safwatut Tafsir Ali As-Sabuni, yaitu Wazirul Maliyah. Jadikan aku menteri keuangan. Jadi akhirnya dia dapat mengelola perekonomian makro sekaligus mikronya. Dan akhirnya episode selanjutnya bisa menghadirkan saudara-saudaranya, ayah bundanya, dan seluruh keluarganya dari Palestina ke Mesir. Namun ceritanya itu nanti kita akan jelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kita bisa berdialog. Wahada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.